In progress. Shalom,
Selamat sore kakak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya aku kayaknya mau minta teman-teman dulu buat on cam. Mungkin bisa dipakai virtual background-nya supaya interaksi kita makin lebih seru lagi nih. Oke, shalom. Sebelumnya, kenalin aku Gabriela dari Teknik Industri Angkatan 2021 sebagai MC di acara Estaf kita sore hari ini. Nah, minggu lalu tuh kayaknya kita udah pusing banget ya sama UTS. Kita juga udah disibukin sama banyak hal kayak UTS, kuliah yang udah seminggu yang lalu juga. Nah, jadi di hari ini kita bakalan ngadain estaf yang membawa tema menjadi murid Kristus yang berbuah. Tapi sebelumnya kayak aku mau tanya teman-teman dulu nih, gimana kabar atau pengalamannya selama UTS atau kuliah kemarin? Mungkin kakak atau teman-teman ada yang mau volunteer gak nih buat cerita? Oke deh, kayaknya pada malu-malu semua ya. Kayaknya kalau aku tunjuk gimana nih? Kayak aku mau tanya teman-teman angkatan 2021 dulu ya kayaknya. Soalnya kan baru pertama kali UTS nih. Aku mau tanya Gugun deh. Gugun bisa open mic nggak ya? Ya, halo. Boleh diceritain nggak ya tentang UTS-nya kemarin atau pengalamannya kuliah 1 minggu kemarin nih? Iya, sebelumnya di Novcam ya. Soalnya jaringannya takut nge-lag. Jadi UTS kemarin seru sih, antara seru sama ini sih. Takut juga kan. Terus karena UTS pertama juga, ternyata ininya juga cukup ketat kan. Maksudnya juga cukup ketat. Tapi ngerasa takut juga sih karena nggak sesuai nanti sama perkiraan sama hasil itu aja sih. Seru sih kalau UTS. Keren banget ya, UTS tuh seru kayaknya sama buat Gugun nih. Gimana menurut Gugun nih? Kayaknya nilainya puas nggak sama hasilnya? Eh, Kurang itu dia tadi kurang yakin kan karena kan ini kita kan bisa senang di awal-awal gitu pas kita cek eh, apa namanya kayak senang gitu kan pas kita cek oh, ini benar nih rupanya nanti pas hasilnya kayak nggak sesuai ekspektasi itu aja sih kayak di ghosting gitu. Di ghosting ya? Oke, oke. Oke, kalau gitu semoga hasil UTS sama apa yang udah kita perjuangin kemarin itu semoga bisa memuaskan ya hasilnya nanti. Oke. Kayaknya boleh kita lanjut aja ya, karena kayaknya teman-teman juga udah lumayan banyak yang join. Eh, Mungkin bisa kita mulai dengan menyiapkan diri kita untuk saat teduh sejenak. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pujian kita dengan judul Jadi Sepertimu.
Bapak kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah
Selanjutnya, marilah kita membuka ibadat kita dengan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih karunia yang selalu kau aturkan kepada kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kegiatan kami, mulai dari tadi pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai staf kami sore hari ini. Berkatilah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berkatilah semua perangkat dan sinyal yang kami gunakan, agar tidak ada hambatan dan tidak ada gangguan ya Tuhan. Berkatilah semua orang yang sudah berkenan melayani pada hari ini ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan orang-orang jahat. Jauhkanlah semuanya teman-teman kami yang sedang tidak dapat bergabung, entah apapun alasan mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya dan orang-orang jahat. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya, marilah kita membawakan pujian kita dengan judul Bertumbuh dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, mulianya besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya.
Selanjutnya, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita membawa pujian kita dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Benar banget nih teman-teman, biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan di setiap langkah kita. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Krisna Yogi. Kepada Kak Yogi, dipersilakan. Terima kasih Gabriela. Shalom saudaraku sekalian. Senang sekali boleh bersekutu kembali bersama dengan saudara-saudara sekalian sore hari ini. Nama saya Krisna Yogi, melayani saat ini di Perkantas Malang, dan saya juga sekarang sedang di Malang ya. Jadi ini blessing in disguise. Sekalipun pandemi berlarut-larut dan kita masih harus persekutuan online, tapi ini memberi satu kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa bersekutu bersama, tidak terpisah jarak. Mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Sore hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami di dalam seluruh keterbatasan kelemahan kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang berbicara, yang hidup, yang relevan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap kami ya Tuhan. Dengan demikian kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga koneksi internet kami, berkati waktu ini, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat menantang. Sekalipun ini mungkin sekali ya menjadi satu tema yang cukup sering dibawakan. Bahkan mungkin bagi sebagian orang Kristen ini adalah satu tema yang klise. Dan bagi saya pribadi ya, sebagai seorang staf perkantas yang kerjaan utamanya memuridkan, membawakan topik ini sesuatu yang sudah disampaikan berulang-ulang
dan juga mendengar berulang-ulang. Tetapi kiranya kita bersama-sama mau rendah hati, termasuk saya, mau rendah hati untuk kembali melihat kedalaman hidup kita masing-masing di dalam perjalanan kita mengikuti Kristus. Perikop yang akan sama-sama kita renungkan terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita membacanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sedemikian jauh pembacaan kita dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini. Kiranya kita dimampukan pada sore hari ini dengan rendah hati belajar dari firman-Nya dan hati kita pun dilembutkan untuk menaatinya. Nah, saudaraku sekalian, ketika beberapa tahun yang lalu ya, figur Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal orang sebagai Pak Ahok muncul sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya sangat mengidolakan dan menggemari beliau. Terlebih ketika mulai diupload ya video-video rapatnya yang sangat seru. Waduh, itu bisa satu hari itu 1,5 jam itu ngikutin rapat-rapat yang dijalankan. Setiap berita saya baca tentang beliau. Profil keluarganya saya coba cari tahu. Anaknya pun, Sean ya waktu itu juga sudah mulai muncul video-video tentang dia. Itu pun saya ikuti sedemikian rupa. Kenapa, saudaraku? Karena saya melihat ini orang Kristen. Orang Kristen yang berintegritas, beda. Seperti oase di padang gurun, di tengah tandusnya dan gersangnya perpolitikan Indonesia. Terlebih ketika mengetahui bahwa dulu Pak Ahok sempat datang di Persekutuan Mahasiswa Kristen Trisakti, gitu ya, tempat kampusnya dulu. Waduh, udah langsung ngerasa, wah ini hasil binaan Persekutuan Mahasiswa ini. Padahal juga tidak tahu ya berapa kali dia sebenarnya rajin datang PMK waktu itu. Ada proyeksi-proyeksi, harapan-harapan saya yang saya proyeksikan. Jadi ada harapan-harapan saya yang saya proyeksikan kepada Pak Ahok. Dan saya kira saya tidak sendirian sebagai orang yang mengidolakan beliau. Tapi kemudian ketika Pak Ahok masuk dalam penjara, waktu itu saya merasa, wah ini orang yang demi kebenaran rela masuk penjara, seperti Yusuf. Seperti Yusuf. Dan kemudian bagaimana kesetiaan dia membaca firman Tuhan di penjara. Wah, itu makin membuat saya terpesona. Tapi tidak berapa lama kemudian kita semua mungkin tahu ya, prahara terjadi di rumah tangga Pak Ahok. Perceraian tidak dapat dihindari, dan tidak berapa lama kemudian ketika keluar dari penjara Pak Ahok menikahi mantan ajudan, mantan istrinya yang selisih usianya lebih dari 30 tahun. Wah, di situ rasanya kecewa sekali. Kecewa karena perceraiannya, kecewa karena pernikahannya. Dan setelah itu, saya nggak lagi ngikutin berita-berita. Nah, saudaraku, kisah saya ini
menyingkapkan kepada kita apa artinya menjadi seorang penggemar saja. Seorang penggemar itu memuja tanpa mengasihi. Kagum kepada apa yang bisa dilakukan, pada kekuatan, kelebihan. Tetapi seketika menemukan kelemahan, seketika itu juga menjadi kecewa dan meninggalkan. Seorang penggemar itu berharap, tapi tidak ada keterlibatan. Saya juga merasa ketika saya memproyeksikan harapan-harapan saya untuk membawa perubahan bagi Indonesia terhadap Pak Ahok, apa kemudian kontribusi saya kepada hidupnya dan juga kepada perbaikan nasib Indonesia. Seorang penggemar itu merasa ada ikatan, tapi tanpa sebuah komitmen. Seorang penggemar itu mengetahui banyak hal, tapi tanpa kekaripan di dalam relasi yang hidup. Dan seorang penggemar itu merasa ada koneksi-koneksi, tapi sebenarnya tidak pernah ada relasi di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan seorang penggemar itu adalah seorang pemuja yang antusias. Sebagaimana saya menggemari Pak Ahok, seorang Ahoker. Namun sebenarnya siapa yang sesungguhnya dipuja, saudara sekalian? Di balik itu semua, di balik pemujaan itu, di balik kekaguman itu, di balik antusiasme itu, sesungguhnya yang dipuja adalah diri saya sendiri. Harapan-harapan saya yang saya puja. Imajinasi-imajinasi saya. Keinginan-keinginan saya yang semuanya itu saya proyeksikan kepada objek yang saya puja. Objek yang saya gemari dengan begitu antusias. Nah, jikalau kita membaca di dalam Lukas 14 ayat 25, saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus pada waktu itu. Yesus pada waktu itu sudah sangat populer, sudah sangat terkenal, dan ada begitu banyak orang yang rela mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Dan itu jumlahnya ribuan, ada begitu banyak orang. Namun jikalau kita melihat apa yang menjadi motivasi mereka mengikuti Yesus, di dalam banyak bagian Alkitab yang lain, Injil yang lain, kita melihat bahwa mereka mengikuti Yesus karena senang dengan pengajaran Yesus. Yesus mengajar dengan berkuasa, tidak seperti guru-guru agama mereka pada waktu itu. Mereka mengikuti Yesus karena mereka memerlukan kesembuhan dan kelepasan dari kuasa jahat, dari kelemahan tubuh. Mereka mengikuti Yesus karena mereka telah melihat dan mengalami kuasa Yesus itu sendiri. Yang memberi makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Yang bisa mengusir setan. Yang bisa menyembuhkan penyakit kusta yang pada waktu itu bagaikan hukuman mati karena tidak ada kesembuhan untuk seorang penyakit kusta. Dan mereka harus terbuang dari masyarakat. Dan karena semuanya ini, mereka melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah lama mereka nantikan. Karena itu mereka sangat berhasrat untuk menjadikan Yesus sebagai Raja. Itulah arti literal Mesias yang diurapi. Raja yang berkuasa, yang karismatik, yang peduli kepada orang miskin. Dengan demikian dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Saudaraku, inilah hal-hal, harapan-harapan yang membuat mereka begitu antusias berduyun-duyun mengikuti Yesus. Memuja Yesus. Sedemikian rupa. Nah, kalau kita sekarang pada sore hari ini ya merenungkan diri kita masing-masing ya. Kenapa kita memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus? Mengapa, saudara? Apa harapan saudara? Apa yang saudara cari? Apa yang saudara inginkan? Kenapa saudara begitu antusias dengan Yesus? Apa yang saudara impikan dan imajinasikan yang sekiranya dapat digenapi, diwujudkan oleh Yesus? Saya tidak tahu.
Setiap kita punya motivasi, punya alasannya masing-masing. Mungkin juga di antara kita sekedar motivasinya adalah ya karena saya sudah dilahirkan di dalam Kristen, keluarga Kristen, masyarakat Kristen, sehingga saya tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan kenapa saya menjadi seorang Kristen dan mengikuti Yesus. Apapun itu, saudaraku, mari kita melihat kelanjutan kisah ini. Terhadap orang yang berduyun-duyun itu, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Saudaraku, Yesus mengetahui apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi imajinasi dari setiap orang yang berduyun-duyun mengikutinya. Dan kepada mereka, kemudian Yesus berkata, "Kamu mendatangi aku untuk mengharapkan sesuatu, sekarang aku yang berbalik mengharapkan sesuatu daripadamu." Apa yang Yesus harapkan? Bahwa Yesus menghendaki bukan sekedar penggemar, bukan sekedar pengikut, bukan sekedar followers, namun dia menghendaki seorang dengan kualitas murid. Murid di dalam hal ini bukan sekedar student, teman-teman ya. Bukan anak sekolahan, anak kuliahan yang pergi ke kelas entah daring atau luring dan belajar sesuatu, mengingat sesuatu dan menyelesaikan tugas secara akademis. Murid di sini di dalam bahasa Inggrisnya adalah disciple. Matetes, mateteo. Artinya seorang yang mengimitasi, yang meniru atau meneladani kehidupan gurunya. Sehingga bagaimana gurunya itu hidup? Dia hidup dengan gaya hidup yang demikian. Bagaimana gurunya berpikir, berkata-kata, bertingkah laku, bersikap, itu yang diimitasi, yang ditiru, yang diikuti. Dan melalui kisah ini tadi kita mengetahui bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar menghendaki orang-orang yang antusias untuk mengetahuinya, mengetahui informasi tentangnya. Yesus bukan hanya menginginkan orang-orang yang punya harapan dan imajinasi yang dapat diwujudkan oleh Yesus. Tetapi Yesus menginginkan seorang murid. Murid seperti apa yang Yesus inginkan? Pertanyaan penting pada sore hari ini. Nah, perikop yang kita baca tadi menolong kita mengerti dan menjawab pertanyaan ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 latar perjamuan terakhir. Ini adalah pembicaraan yang dilakukan Yesus pada malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dimulai dari, dicatat oleh Yohanes mulai dari pasal 13 sampai 17. Di dalam perjamuan ini, Yohanes mencatat tindakan pelayanan Yesus, perkataan dan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus hanya kepada murid-muridnya saja. Kita tentu mengingat peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-murid. Ini terjadi di dalam malam perjamuan terakhir itu. Sehingga dengan demikian, ini adalah perkataan-perkataan yang sangat penting. Ini adalah tindakan-tindakan, pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Yang sedemikian rupa diingat oleh Rasul Yohanes dan kemudian dicatat di dalam 4 pasal. Dan di dalam pasal 17
secara khusus Yohanes mencatat doa yang Yesus panjatkan menutup perjamuan terakhir itu. Dan pada sore hari ini kita akan melihat sekelumit ya, ayat 1 sampai 8 dari perkataan dan pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan di dalam perikop ini kita melihat kualitas murid seperti apa yang Yesus inginkan. Kualitas hidup murid seperti apa yang Yesus inginkan. Kita melihat di dalam perikop ini berulang-ulang Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Dia menggunakan sebuah metafora, menempatkan dirinya sebagai pokok anggur dan murid-muridnya itu sebagai ranting-rantingnya. Dan berulang-ulang Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, sebanyak 8 kali. Ini menyeratkan ya, ilustrasi ini, metafora sebagai pohon anggur dan ranting-rantingnya ini dengan begitu jelas memberi kepada para muridnya, termasuk juga kepada kita, sebuah impresi, sebuah gambaran tentang relasi yang hidup antara Yesus dengan para muridnya. Yesus sebagai pokok anggur yang mengalirkan kehidupan kepada ranting-ranting itu. Dan yang ranting-ranting yang tinggal, yang melekat, bukan hanya menempel, tetapi melekat kepada pokok anggur itu, menerima nutrisi, air, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan daun, menumbuhkan bunga, dan kemudian menumbuhkan buah. Di dalam ranting itu sendiri tidak ada kehidupan. Di dalam pokok anggur itulah ada kehidupan. Sehingga setiap ranting yang tidak melekat, tidak terhubung di dalam satu relasi yang hidup dengan pokok itu, tidak bisa hidup dari dirinya sendiri, akan menjadi kering. Dan kemudian akan dikumpulkan orang untuk dimakan. Metafora ini juga menolong kita melihat bahwa ranting itu bergantung penuh pada pokoknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak terhubung, tidak melekat, tidak tinggal di dalam pokoknya. Metafora ini juga menolong kita untuk memahami bahwa sebagai ranting, ketika melekat kepada sang pokok, maka dia akan bertumbuh. Karena dia menerima kehidupan, menerima nutrisi yang diperlukan untuk bertumbuh. Dia akan menumbuhkan daun yang hijau. Dan dia akan memunculkan buah. Dan di dalam perikop ini kita melihat setiap ranting yang melekat awalnya tidak berbuah. Tetapi makin lama dia akan berbuah. Dan kemudian berbuah banyak dan lebih banyak berbuah. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, pertumbuhan ini akan sangat terlihat jelas. No fruit, fruitful, many fruits, dan much fruits. Teman-teman pasti tahu ya, ketika kata many dan much digunakan, many itu banyak buah, tapi masih bisa dihitung. Tapi berbicara much fruits, itu berbuah lebat sekali, sampai tidak banyak, tidak bisa dihitung. Metafora ini menolong kita tentang prinsip pertumbuhan. Tetapi juga di dalam bagian ini, Tuhan Yesus berbicara tentang perawatan. Untuk bisa bertumbuh dengan baik, itu dibutuhkan perawatan dari sang pemilik kebun anggur itu, yaitu Bapa. Bapa akan memotong
dan membersihkan ranting yang berbuah, supaya yang tidak berbuah tidak menghambat pertumbuhan yang berbuah. Dan yang berbuah bisa makin menghasilkan banyak buah. Dan ketika ranting itu menghasilkan banyak buah, pemilik kebun anggur itu bersukacita dan dipermuliakan. Hal-hal inilah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Apa artinya menjadi seorang murid? Apa kualitas hidup murid yang dia inginkan? Saudaraku, jikalau kita bisa sarikan ya. Yang pertama, seorang murid itu adalah seorang yang terus-menerus tinggal di dalam relasi yang hidup dengan Yesus Kristus. Relasi itu bukanlah sesuatu yang kita bisa upayakan sendiri. Kita hanya bisa menikmati relasi, hubungan yang hidup dengan Yesus karena salibnya. Tanpa salib Kristus, kita adalah orang-orang yang sebenarnya jauh dari Allah, terbuang dari hadapannya karena dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan relasi yang udah rusak itu karena dosa itu dengan kesalehan dan kebaikan. Dengan upaya pencariannya akan. Karena itulah narasi Alkitab menyimpangkan kepada kita, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Di dalam banyak bagian Yesus berbicara tentang domba yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan seterusnya. Alkitab memberi kepada kita satu kabar baik, bahwa kita yang terhilang, kita yang jauh, kita yang terpisah dari Allah, kita yang terbuang dari hadapan Allah karena dosa, dicarinya. Bukan hanya dicarinya, tetapi ditebusnya dari kehidupan yang berdosa. Melalui karya Kristus di atas kayu salib. Yang menanggung hukuman atas dosa kita. Sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, relasi kita dengan Bapa dipulihkan. Sehingga kita bukan lagi musuhnya, tetapi kita adalah anak-anaknya. Bapa yang baik itu menerima kita tanpa syarat melalui salib Kristus. Ini adalah sesuatu yang kita terima sebagai anugerah. Tetapi relasi ini harus terus-menerus kita pelihara. Dan kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Dan kita berelasi dengan Kristus di dalam bagian ini melalui firman dan doa. Kita terus-menerus tinggal di dalam Kristus, melekat di dalam Kristus ketika kita membaca firman-Nya setiap hari dan berbicara, berkomunikasi dengannya melalui doa. Melalui dua channel ini, dua saluran ini, kita makin mengerti hatinya, suaranya, kehendaknya. Dan bahkan Kristus memberi kita rohnya yang tinggal di dalam kita, yang akan menolong kita ketika kita tidak mengerti. Bahkan akan berdoa dan bersyafaat bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, sebenarnya ya di dalam Kristus, kita itu menerima semuanya ini. Paket lengkap. Kita sudah memiliki firman-Nya, tidak ada lagi yang menghalangi kita. Kita tidak memerlukan perantara untuk kita bisa berbicara dengannya. Tidak seperti umat perjanjian lama yang membutuhkan perantara untuk bisa datang kepada Allah. Kita bisa datang kepadanya kapan saja dengan melalui doa. Dan bahkan lebih dari itu, Roh-Nya sendiri berdiam di dalam kita. Yang kita perlu lakukan adalah dengan haus dan lapar, mencari hadirat-Nya, merindukan satu keintiman relasi dengannya. Saudaraku, memiliki relasi dengan memiliki relasi yang intim itu berbeda. Setiap orang yang menerima Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu relasinya dengan Bapa itu dipulihkan. Kita menerima itu sebagai satu anugerah. Tetapi untuk menikmati keintiman dengannya,
untuk terus-menerus melekat dengannya, untuk tinggal di dalamnya. Itu butuh kita upayakan. Kita berjuangkan. Kita butuh untuk memelihara hasrat itu di dalam hidup kita. Kita perlu menaati Allah setiap hari di dalam hal. Murid yang Yesus inginkan adalah seorang yang tinggal di dalam relasi yang intim dan karib dengannya. Di dalam relasi yang intim dan karib itu kita menerima kehidupan yang segar dan baru setiap hari. Kita menerima hikmatnya, kita menerima pimpinannya, kita menerima kuasanya, kita menerima sukacita damai sejahtera daripadanya. Dan dengan demikian, ketika kita belajar juga untuk tunduk kepadanya, ketika kita mengetahui firman-Nya, maka pada akhirnya kita akan berbuah lebat. Seorang murid Kristus adalah seorang yang tinggal di dalam relasi yang karib, tetapi juga seorang yang tergantung penuh kepada Allah. Dia menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa Allah. Oleh sebab itu dia menundukkan diri kepada Allah. Dia tunduk sepenuhnya kepada Allah. Apa artinya tunduk kepada Yesus? Itu artinya mengakui bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar juru selamat yang menganugerahkan hidup kekal dan relasi yang dipulihkan dengan Allah, tetapi dia adalah Tuhan, dia Lord, dia penguasa dan pemilik kehidupan kita. Kita mengakui itu. Dan kita hidup untuk kepentingan dan tujuan Kristus saja. Kita mengikuti cara hidupnya Kristus. Kita tunduk dan rela membayar harga demi ketaatan kepada Kristus. Dan setiap orang yang merindukan dan memperjuangkan keintiman yang karib dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan dia tergantung sepenuhnya kepada Yesus. Tidak bisa hidup tanpa Yesus. Karena itu dia menundukkan diri kepada kehendaknya setiap hari. Maka dia akan berbuah lebat. Wataknya makin hari makin diubahkan serupa Kristus. Dan melalui kehidupannya yang diubahkan serupa Kristus itu, orang-orang di sekitarnya itu bisa merasakan bahwa dia makin lemah lembut, makin menunjukkan kasih dan pengampunan, makin mampu mengampuni. Dia makin murah hati. Dia makin tidak kikir. Dia makin mampu mengendalikan diri. Hidupnya makin kudus. Dia makin mampu menunjukkan kesabaran. Dan dengan demikian, Bapa dipermuliakan di dalam hidupnya. Dan banyak orang ditarik untuk mengenal Kristus melalui kehidupan. Saudaraku, inilah kualitas hidup murid yang Yesus inginkan. Seorang yang tinggal tergantung penuh kepada Kristus. Dengan demikian kehidupan Kristus dapat mengalir kepadanya. Dan dia diubahkan makin serupa Kristus. Dan ketika melihat orang-orang di sekitarnya melihat kehidupannya yang berubah makin serupa Kristus itu, mereka pun pada akhirnya tertarik untuk datang kepada Kristus. Dan dengan demikian, Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan. Inilah sedikit gambaran esensi dari kehidupan seorang murid Kristus yang Yesus cari. Berpusat kepada Kristus. Terhubung dengan Allah melalui doa dan firman. Dia dengan demikian kehidupannya berbuah lebat dan menarik orang untuk datang kepada Allah. Nah, saudaraku sekalian, karena Tuhan Yesus itu menginginkan orang-orang yang demikian, maka Tuhan Yesus itu mengerjakan pemuritan. Dia memuridkan orang-orang sehingga mereka bisa memiliki kualitas hidup murid yang dia inginkan. Karena itulah di dalam pelayanannya, sembari dia juga melayani banyak orang dan mengajar banyak orang, dia memanggil sedikit orang untuk menjadi muridnya dan tinggal bersamanya. Mengikuti kemana saja dia pergi. Dengan demikian, pemuritan yang Yesus lakukan itu sesungguhnya adalah pemuritan yang berkonsentrasi kepada sedikit orang. Sebab apa, saudaraku sekalian? Hidup seorang murid itu
tidak dibangun melalui kelas-kelas pengajaran. Tidak dibangun melalui khotbah-khotbah. Tetapi dibangun melalui relasi setiap hari dan di dalam realita hidup sehari-hari. Dibangun secara bertahap, sedikit demi sedikit. Wataknya sedikit demi sedikit dibentuk, pengetahuannya akan kebenaran sedikit demi sedikit dibangun, ketaatannya sedikit demi sedikit dibangun, dan seterusnya. Karena esensi pemuritan Yesus itu adalah mewariskan kehidupan, bukan sekedar pengetahuan tentangnya. Oleh karena itu, murid-murid itu perlu melihat bagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus memperlakukan orang lain. Dan dengan demikian mereka bisa mengikutinya. Murid-murid perlu tahu bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar mengatakan kebenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian mereka pun bukan hanya mengatakan kebenaran, tapi mereka pun harus hidup di dalam kebenaran. Yesus perlu melihat di dalam realita hidup sehari-hari bagaimana murid-muridnya itu memperlakukan orang lain. Dan dengan demikian Yesus bisa membenahinya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik ketika para murid diajak Yesus ke utara Israel dan bertemu dengan orang-orang non-Yahudi. Salah satunya seorang ibu yang merengek-rengek, meratap-ratap agar anaknya disembuhkan oleh Yesus. Dan para murid merasa jijik dengan perempuan itu dan berkata kepada Yesus, "Guru, usirlah perempuan ini. Dari tadi dia berteriak-teriak." Dan mengetahui itu, Yesus membenahi cara murid-muridnya memperlakukan orang-orang non-Yahudi. Inilah cara Yesus memuridkan. Inilah cara Yesus membentuk orang-orang yang mengikutinya supaya memiliki kualitas hidup seorang murid. Dia memanggil orang untuk datang kepadanya dan tinggal bersama, sedikit orang. Di dalam realita hidup dan perjalanan hidup sehari-hari, Yesus bisa mengetahui bagaimana murid-muridnya hidup, dan murid-muridnya pun mengetahui bagaimana Yesus hidup. Dengan demikian, kehidupan Yesus itu bisa diwariskan, diteruskan kepada murid-muridnya. Secara bertahap melalui realitas. Dan saudaraku, inilah sebenarnya yang coba kita imitasi melalui yang kita sebut sebagai kelompok tumbuh bersama. Kelompok tumbuh bersama yang ada di PMK-PMK, yang juga kami kerjakan di Perkantas, yang juga Gereja Tuhan kerjakan hari ini. Kelompok tumbuh bersama itu pada dasarnya adalah imitasi dari apa yang Yesus kerjakan. Oleh karena itu, kelompok tumbuh bersama ini berisi sedikit orang yang berkomitmen untuk bertumbuh, berproses menjadi, dan juga menjadikan orang lain itu murid Kristus. Berproses untuk menjadi dan menjadikan orang lain murid Kristus. Terdiri dari sedikit orang yang berkomitmen bersama-sama. Yang di situ ada pemimpin rohani dan orang-orang yang bersedia untuk dipimpin. Tetapi sang pemimpin itu sendiri juga sedang di dalam perjalanan yang belum usai untuk menjadi murid Yesus. Dan di dalam perjalanan itu, sang pemimpin rohani, kakak KTB itu, mengajak sedikit orang untuk ayo berjalan bersama saya. Kita memperjuangkan kehidupan seorang murid itu. Dimulai dari bersama-sama membuat sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan dengan hal itu kita menerima satu kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Dan selanjutnya bersama-sama memperjuangkan keintiman relasi dengan Allah.
kakak KTP yang mungkin mengawali perjalanan itu lebih dahulu ya, bagaimana membangun keintiman dengan Allah, menolong adik-adik KTP-nya, bagaimana membangun keintiman dengan Allah melalui doa dan Roh Kudus. Bagaimana mendengar suara Roh Kudus dan mengenal pribadinya dan kuasanya dan bekerja bersamanya untuk bertumbuh jadi murid Yesus. Seorang kakak KTP satu langkah di depan untuk tunduk kepada Yesus dan bergantung penuh kepada Yesus. Meniru gaya hidup Yesus, mengikuti tujuan dan kepentingan Kristus, dan menolong adik-adik KTP-nya. Ini loh cara hidup Kristus. Ini loh kepentingan dan tujuannya Kristus. Ayo kita bersama-sama mengikutinya. Di dalam KTP itu, saudaraku, semestinya ya, bukan hanya sekedar pertemuan 1 minggu sekali atau bahkan 2 minggu atau 1 bulan sekali. KTP itu adalah kehidupan bersama-sama. Kakak KTP tahu kehidupan adik-adik KTP-nya, bukan hanya waktu pertemuan KTP, adik-adik KTP tahu bagaimana kakak KTP-nya hidup. Dengan demikian adik-adik KTP bisa meneladani kehidupan kakak KTP-nya, yang meneladani kehidupan Kristus. Memang ini menjadi sesuatu yang menantang ketika kita mengerjakan kelompok tumbuh bersama ini di masa pandemi. Karena interaksi kita menjadi terbatas. Kita tidak bisa hidup di dalam satu realita yang sama. Tetapi saya kira itu bukan sesuatu yang menghambat dan menghentikan kita untuk memperjuangkan kehidupan murid Kristus. Tetapi menjadi satu tantangan yang bersama-sama kita hadapi dan terus-menerus perjuangkan. Saudaraku, murid dibentuk bukan dilahirkan. Maukah saudara memulai dan terus-menerus memperjuangkan satu kehidupan yang bukan hanya sekedar menjadi penggemar-penggemar Yesus. Bukan sekedar menjadi orang-orang Kristen yang memuja dan menyembah Yesus dengan begitu antusias. Tetapi seseorang yang rela membayar harga, memperjuangkan pertumbuhan menjadi murid Kristus bersama dengan kelompok tumbuh bersama masing-masing. Jikalau saudara tidak menemukannya di PMK, saudara harus mencarinya di gereja atau di lembaga-lembaga pelayanan, di mana saudara dapat menemukan orang yang bisa memberikan hidupnya untuk menolong saudara bertumbuh jadi murid Yesus. Dan sebaliknya, saudara sekalian juga bersedia untuk memberikan hidup saudara dibentuk menjadi seorang murid Yesus. Saya sedang menyapaki jalan ini, mari kita bersama-sama juga menapaki jalan kehidupan seorang murid. Tuhan Yesus memberkati. Kredit untuk slidesku yang template PPT-nya saya gunakan sore hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sore hari ini kami bersama-sama merenungkan hidup seorang murid yang Engkau kehendaki. Menjadi satu panggilan bagi kami bersama untuk tidak menyerah, tidak menjadi lelah di dalam perjalanan menapaki jalan pemuritan. Di tengah situasi pandemi yang membuat kebersamaan kami di dalam perjalanan ini menjadi begitu terbatas, namun kiranya kami semua tidak lelah untuk memperjuangkan pertemuan-pertemuan di dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama, namun juga lebih daripada itu, interaksi yang nyata dan hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya juga kami tidak berhenti memperjuangkan selagi hanya menjadi mahasiswa, tapi ini adalah panggilan seumur hidup kami. Untuk terus bertumbuh, menjadi dan menjadikan orang lain murid Kristus. Terima kasih untuk prinsip-prinsip kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami
untuk menghidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, kayaknya tadi semuanya tuh udah dirangkum banget ya sama Kak Yogi. Kalau dari yang aku dengerin tadi, kayaknya intinya tuh kita sebagai anak Tuhan tuh harus berusaha untuk bukan sebatas sebagai penggemar, tapi menjadi murid Yesus yang mau meneladani kehidupan guru kita, yaitu Yesus Kristus. Jelas banget firman yang tadi disampaikan oleh Kak Yogi, erat banget sama kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, mungkin dari kakak atau teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan ke Kak Yogi, boleh langsung open mic aja atau boleh juga di chat, di kolom chat juga nggak apa-apa. Kayaknya ini belum ada yang nanya ya, Kak. Kayaknya pada masih malu-malu gitu. Mungkin aku mau tanya duluan. Aku mau nanya, gimana caranya kita tahu ranting kita tuh udah terlepas dari pokok anggur, lalu apa yang bisa kita lakukan maupun dalam pribadi ataupun dalam persekutuan yang kita punya gitu, Kak? Oke, thank you. Ya, yang perlu kita catat ini adalah sebuah metafora, perumpamaan, sehingga perumpamaan itu punya keterbatasan untuk mencakup seluruh kebenaran. Kebenaran dasarnya adalah setiap orang yang sudah di dalam Kristus itu tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dari kasih Allah. Status sebagai anak Allah yang kita terima sebagai anugerah di dalam Kristus itu tidak bisa dibatalkan oleh pelanggaran kita, ya karena kita menerimanya juga sebagai anugerah, tidak ditentukan oleh kesetiaan kita, tetapi oleh kesetiaan Allah. Sehingga ketika kita memahami ranting yang terpisah, itu tidak berarti bahwa kita dapat terpisahkan dari kasih Allah dan status sebagai anak Allah. Oke, itu poin pertama yang perlu dicatat. Tetapi gambaran ranting yang menjadi kering itu menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita yang sudah menerima kasih karunia-Nya, bahwa kehidupan rohani kita itu dapat menjadi kering dan tidak berbuah ketika kita tidak memperjuangkan keintiman relasi dengan Allah itu. Oke. Jadi kita menerima relasi itu sebagai anugerah, tetapi keintiman relasi dengan Allah itu mesti kita perjuangkan di dalam doa dan firman. Nah, dari mana kita tahu dan menyadari, kemudian bisa menjadi lebih aware ketika kita sedang tidak hidup di dalam keintiman relasi dengan Bapak kita. Yang pertama tentunya tidak ada lagi hasrat. Ini paling mendasar lagi ya. Hasrat itu satu keinginan yang mendalam untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi melalui firman dan doa. Kita tidak lagi ada hasrat, tidak ada lagi rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping hasrat, disiplin rohaninya itu mulai kendor. Tidak lagi baca firman pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Doa-doa kita menjadi pendek dan terasa monoton. Kita tidak lagi mempertahankan disiplin untuk beribadah hari Minggu. Misalnya seperti itu. Nah, hasrat dan disiplin rohani ini seperti isi dan jadi kalau misalnya saya umpamakan ya itu seperti gelas dan air ini gitu. Jadi disiplin rohani itu gelasnya. Hasrat itu adalah airnya. Nah, disiplin rohani
tanpa hasrat yang mendalam kepada Allah itu, maka disiplin rohani itu akan kering. Tapi kalau tanpa disiplin rohani, hasrat itu tidak punya kerangkanya. Sehingga dua hal ini menjadi satu hal yang penting. Nah, ketika kita ngerasa, aduh aku lagi kering, nggak punya hasrat kepada Allah, maka disiplin rohaninya juga jangan dibuang. Perlu kita terus pertahankan. Tetapi juga kita nggak bisa katakan, asal aku berhasrat kepada Allah saja. Tapi kita nggak mau disiplin rohaninya. Maka dua hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita kehilangan hasrat dan juga disiplin rohani, maka akibatnya kita tidak lagi peka akan suara Tuhan. Kita kekurangan hikmat. Kehidupan kita terasa sangat jauh daripada Allah. Kita jatuh di dalam berbagai macam dosa dan pencobaan dan tidak punya kekuatan untuk lepas. Hal yang sederhana, emosi kita menjadi tidak stabil, karakter-karakter kita yang lemah makin mendominasi, dan watak kita makin kepribadian, karakter kita tidak terbentuk dengan baik. Dan kemudian nanti kita akan bisa melihat hal-hal yang praktis di dalam hidup kita sehari-hari ya. Hal yang sederhana misalnya saya rasakan itu menjadi kesulitan untuk bangun tidur awal, ritme hidup kita kacau, kuliah kita berantakan, relasi-relasi kita buruk. Itu semua buah yang sebaliknya ya, tapi ya, dari kehidupan yang kering ketika kita tidak lagi mempertahankan disiplin rohani dan hasrat kepada Allah. Kiranya itu menjawab, Gabriel. Ya Kak, menjawab banget. Oke, karena kayaknya firman yang disampaikan oleh Kak Yogi tadi udah jelas banget dan juga relate sama kehidupan kita. Mungkin aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Yogi yang udah nyampein firman di estos kita sore hari ini. Semoga firman yang udah disampaikan tadi bisa jadi pegangan kita dalam menjalankan kuliah atau kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Untuk acara selanjutnya, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Selanjutnya, marilah kita menyampaikan doa persembahan dan doa syafaat kita yang dibawakan oleh Gugun Montagalung. Kepada Gugun, dipersilakan. Baik, teman-teman, kakak, abang, dan bapak ibu sekalian, mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, atas hikmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami melaksanakan staf pada minggu ini berjalan lancar. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami berdoa untuk kelancaran kegiatan kami selanjutnya, terlebih untuk PU gabungan minggu depan, dan juga kelancaran bagi kuliah kami, bagi kami yang sedang menempuh kuliah dan kakak-kakak tingkat kami yang saat ini akan menyelesaikan skripsinya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan dan ketahanan atas apa yang kami lakukan. Berikanlah kami hikmat di setiap perbuatan yang kami kerjakan. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini masih berjuang pada saat pandemi COVID-19. Kami berdoa agar keadaan saat ini semakin lama akan semakin membaik, dan terus membaik hingga keadaan berjalan normal, sehingga kami dapat melakukan aktivitas normal tanpa merasa ketakutan apapun. Berkati juga kami yang akan melakukan kuliah tatap muka, dan teman-teman kami yang sudah melakukan kuliah hibrid. Semoga kuliah hibrid yang dijalankan akan terlaksana dengan normal, tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa kami berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, berikanlah mereka panjang umur dan berkati setiap langkah yang mereka kerjakan dan mereka inginkan. Berkati juga program kerja PMKT yang saat ini sedang berjalan. Semoga program-program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kabulkanlah doa dan permohonan kami di dalam Kristus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat manusia. Terpujilah Engkau, kini, esok, dan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih Gugun yang udah menyampaikan doa persembahan dan doa syafaat kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Komisi Komunikasi. Untuk kakak-kakak dari Komisi Komunikasi, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, namaku Vito dari Komkom yang akan memberikan pengumuman pada staf kali ini. Untuk pengumuman yang pertama, Perpustakaan PMKT mengajak kita nih buat baca buku dengan periode dari bulan Oktober sampai Desember yang dapat diakses melalui link yang ada. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di postingan medsos PMKT. Untuk yang kedua, ada oprek untuk panitia Natal PMKT 2021. Jadi teman-teman yang kepengen jadi panitia Natal bisa banget buat ikut. Terkhusus untuk angkatan 2020 dan 2021. Daftarnya bisa melalui link yang ada, dan untuk informasi mengenai divisi-divisi bisa dilihat di postingan medsos PMKT. Untuk yang ketiga, itu akan ada training software, dan softwarenya itu Photoshop. Di hari Sabtu, tanggal 30 Oktober, jam 10 pagi. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang kepengen bisa Photoshop itu bisa banget ikut. Dan jangan lupa untuk daftar dulu di link yang ada. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di medsos PMKT. Untuk yang keempat, itu akan ada persekutuan doa umum di hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Jam 5 sore. Untuk teman-teman dan kakak yang rindu ikut persekutuan doa, bisa ikut. Dan untuk link Zoom dan informasi lebih lanjut akan di-share di medsos PMKT. Untuk yang kelima dan mungkin yang terakhir, itu di hari Jumat minggu depan, staf ditiadakan dan digantikan dengan persekutuan umum gabungan atau PU gabungan antara FT dan FA. Jam 5 sore di hari Jumat. Untuk link Zoom dan informasi lebih lanjut akan di-share di medsos PMKT. Sekian untuk pengumuman staf kali ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Kak Dea Vito yang udah menyampaikan pengumuman kita pada sore hari ini.
Selanjutnya kita bakalan ada acara fellowship yang seru banget nih, yang bakal dibawain oleh kakak-kakak dari Komisi Pemerhati. Untuk kakak-kakak dari Komisi Pemerhati boleh dipersilakan. Halo semuanya. Halo. Ayo dong on cam dulu. Ayo bareng-bareng kita on cam dulu biar fellowship-nya makin lebih seru lagi. Ayo guys, yang bisa on cam silakan on cam. Oke, jadi fellowship kali ini kita bakal main games nih. Ayo dong, tapi sebelum kita main games, lebih baik kalau kita on cam dulu ya, biar lebih seru nih mainnya. Oke, karena udah banyak nih, yuk kita main bareng. Next. Jadi, sekarang kita mau main games nih, teman-teman. Nama gamesnya cari kata cek. Buat peraturannya, jadi teman-teman tuh bisa cari kata berdasarkan clue-clue yang kita kasih. Habis itu kalau udah dapet, tinggal raise hand buat jawab deh. Terus dipersilain buat jawab, dan udah sampein jawabannya. Oke, udah paham kan? Kalau udah paham, kasih reaction-nya dong. Oke, boleh dimulai nih. Yuk, dari soal pertama. Clue-nya, kata pertama dari Keluaran 20 ayat 16, terjemahan baru. Kata-katanya apa ya? Sebenarnya langsung on mic aja nggak apa-apa loh teman-teman. Apa hayo? Langsung buka Alkitab nih. Keluaran 20 ayat 16. Jangan kan? Jangan apa? Bener nggak tuh? Jangan. Oh, raise hand. Nggak apa. Oke, ternyata bener nih kata jangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal kedua, clue-nya dari Lukas 12 ayat 22, Alkitab terjemahan lama, kata ke-13. Kira-kira ada yang udah nemu belum nih? Langsung on mic aja nggak apa-apa teman-teman. Hai teman-teman. Siapa ya mungkin? Kamu. Kamu? Gimana tuh? Sayangnya masih salah nih. Gimana, Mbak Hol? Janganlah. Salah nggak? Salah ya? Salah. Ya, masih salah. Udah. Khawatir. Iya, benar, khawatir. Ayo, next. Makin ke belakang, soalnya makin susah nih. Kayaknya. Nah, soal ketiga nih. Clue-nya dari Leviticus 18 ayat 30, kata ke-31 dari akhir. New International Version. Wow, susah nih, apa ya? Apa nih? Mau clue lagi, Kak. Itu ada tulisannya tuh. Boleh. Mau clue. Berarti Kak Holly siap-siap ya, Kak? Kita nggak... Iya, oke. Nah, sebelum ada clue, nyanyi sekolah minggu dulu dong, Kak Holly.
yang nggak bisa se-EZ itu Kak, harus ada tantangan dong sebelum dapat clue tambahan. Nggak mau, yang lain lah, yang aku. Lagu apa? Terserah, bebas. Lagu sekolah minggu ya? Oh. Iya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Nah, apa kelanjutannya? Ya itu, lehernya panjang, kakinya pendek. Yeay. Oke, udah ya. Kalau ini aku langsung spill jawabannya aja. Jadi kata-katanya itu keep. Oke, sudah. Lanjut. Oke, ini kira-kira apa nih? Dan titik. Berdoa. Wah, bener. Bener. Keren banget. Yuk, next lagi. Nah, yang salah terakhir dari 2 Tessalonians 2 ayat 13, kata ke-31 dan 32 dari belakang. Versinya Alkitab King James Version. Ayo, ada yang udah nemu belum? Apa, ayo? Susah banget ya, teman-teman. Thanks, Kif. Bisa. Apa? Thanks, Mama Kif. Wah, iya benar. Yeay. Nah, tadi kan kata-katanya jangan dilupain ya, soalnya bakal dipakai buat game selanjutnya. Next yuk. Jadi gamesnya nggak cuma satu nih. Nah, games kedua, susun kata. Ya, tadi kan di games cari kata udah dapet kata-kata nih. Yuk disusun dan jangan lupa diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia ya. Udah paham kan? Udah paham belum teman-teman? Kalau udah paham, on mic atau kasih reaction dong. Oke, paham. Nah, yuk kita susun kalimatnya jadi apa nih? Jangan khawatir, tetap berdoa dan berterima kasih. Yang awal tuh udah bener sih. Cuma yang terakhir tuh rada ya dikit-dikit kurang tepat dikit di give thank-nya. Mengucap syukur, berterima kasihnya. Wah, aku tuh langsung didus. Gimana nih? Ya, Holly deh, Holly, terserah. Oke, Mbak Holly gimana, Mbak? Kak Oli nyanyi lagi, Kak Oli tadi katanya mau nyanyi lagi. Jangan kayak gitu, tolonglah. Ini siapa spotlight? Oke, jadi jawaban akhirnya gimana nih, Kak William? Jangan khawatir, tetap berdoa dan mengucap syukur. Yuk, coba kita lihat jawabannya yuk. 1, 2, 3, jeng. Benar.
Keren banget. Makasih semuanya. Super keren. Makasih ya teman-teman. Dan sekian fellowship dari Komhat hari ini. Terima kasih udah mengikuti dengan baik. Oke, kayaknya tadi fellowship-nya udah seru banget dan juga nambahin pengetahuan kita kayaknya ya tentang Alkitab nih. Terima kasih untuk kakak-kakak dari Komisi Pemerhati yang udah membawakan fellowship kita sore hari ini. Selanjutnya, kita akan membawakan pujian kita yang berjudul Kupersembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku
Benar banget nih teman-teman, semua masa depan dan rencana kita udah ada di tangan Tuhan. Selanjutnya untuk menutup estaf kita pada malam hari ini, kami mohon kesediaan Kak Yogi untuk membawakan doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Kami juga terus merindukan bahwa seluruh kehidupan kami boleh menjadi puji-pujian dan tumpah yang harum, yang menyenangkan dan mempermuliakan Engkau. Kami sungguh merindukan bahwa semakin banyak orang boleh mengenal dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas seluruh kehidupan mereka. Mempermuliakan dan mengagungkan nama sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Kami sungguh merindukan bahwa kerajaan segera datang atas bumi, kehendak-Mu jadi atas bumi seperti di surga. Dengan demikian kebenaran, keadilan, kebaikan boleh memenuhi bumi dan kejahatan, penderitaan, kesakitan tidak ada. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Kiranya Engkau senantiasa mencukupkan segala yang kami perlukan tiap-tiap hari. Engkau berkenan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Engkau juga berkenan untuk melepaskan kami daripada segala yang jahat. Dengan demikian seluruh kehidupan kami boleh memperkenan dan mempermuliakan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi nama Tuhan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Yogi yang udah membawakan doa penutup dan doa berkat kita pada estaf hari ini. Selanjutnya kita bakalan ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Mungkin bisa on cam ya teman-teman semuanya. Untuk kakak-kakak dari KPKB mungkin bisa memimpin dokumentasinya. Oke, shalom teman-teman. Di sini aku bakal mimpin dokumentasi buat hari ini ya. Teman-teman boleh on cam dulu nih. Ini kayaknya masih beberapa nih. Ayo ditunggu lagi biar 1 menit lagi ya. Habis 1 menit kita on cam. Oke, kalau gitu karena udah pada on cam ya. Ini sejujurnya aku nggak on cam gara-gara laptopku nggak kuat guys. Soalnya mau dokumentasi, jadi maaf ya. Here we go, kita mulai dokumentasinya. Ada 2 slide, ini slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. Oke. Slide yang kedua. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman. Dikembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih Kak. Puji Tuhan, ibadah estaf kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk Kak Yogi, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya yang udah berkenan menyisihkan waktunya untuk ikut estaf hari ini. Semoga melalui estaf hari ini kita bisa semakin berbuat dalam Kristus. Tuhan berkati. Tuhan memberkati semuanya. Selamat hari Jumat. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Beli. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, shalom teman-teman. Gimana nih tadi pelayanannya? Ada nggak dari teman-teman yang mau ngasih evaluasi, saran, atau masukan buat estaf kita hari ini nih? Boleh dong langsung on mic aja nggak apa-apa. Thank you, Nat. Aku tahu kok aku keren. Ada nggak ya dari teman-teman yang mau ngasih masukan, tanggapannya, atau evaluasi gitu? Oke, dari dokumentasi nggak ada, Kak. Diem kamu, Kat. Oke, sepertinya nggak ada ya yang mau ngasih ini ya, evaluasi ya, saking kerennya ya. Boleh dong kasih respon dulu nih, tanggapan nih, kayak via reaction. Boleh dong kasih reaction kalau emang udah aman, biar langsung kita tutup aja. Oke, thank you, Nat. Thank you, Kak Welin. Thank you, Natasha. Thank you, Kak Kelvin. Dan teman-teman yang lain, ganti Felix GNTK. Oke, dari Felix aman. Ada lagi? Oke. Agak kaget ya. Ada lagi? Yuk kasih reaction selain yang udah. Abel gimana? Gugun, Brema, Ella. Oke, Abel udah aman. Yang lain? Brema udah aman, Gugun udah aman, Melisa udah, Evan udah, Ella udah. Oke, mantap. Mungkin udah semua. Udah nggak ada evaluasi ya berarti. Kalau gitu langsung kita tutup aja dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu begitu melimpah Tuhan. Pada akhirnya estaf Jumat pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang baik, semoga apa yang sudah kami berikan terkait dengan pelayanan hari ini dapat berbuah, dapat semakin berkembang buat estaf-estaf berikutnya, terlebih lagi di PU Gabungan minggu depan. Kiranya ya Tuhan, atas apa yang telah disampaikan oleh Kak Yogi tadi, agar semoga kedepannya kami dapat bisa menjadi murid Kristus yang semakin berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi lebih baik lagi dan semakin berkembang ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkatilah ya Bapa setiap hal, setiap pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Shalom. Udah boleh Terima live ya? semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sampai jumpa di PU Gabungan minggu depan. Yeay. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Dadah. Berarti Ini di N aja, Yos. di N aja nggak apa-apa. Ntar Kalau kamu recordnya- lanjut sendirian di sini. Ya, terus kamu sih. Dadah. Ya, ntar recordnya gimana? Recordnya mati sendiri. Enggak, aku kasih ke kamu atau... Oh, recordnya di anu kok, di cloud kok. Oke, sip. Iya. Oke deh. Di akunnya PMKT ini. Oh iya, oke. Thank you, Lix. Yo, berarti N aja ya? Ya. Oke, 3, 2, 1.